Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 2, teksnya ayat 29 sampai 49. Nah, sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 29 sampai 45. Daniel memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar tentang mimpinya dan maknanya tentang Allah telah memberitahukan kepada Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Paragraf yang kedua ayat 46 sampai 49. Raja Nebukadnezar sujud dan menyembah Daniel dan mengangkatnya sebagai penguasa wilayah Babel. Dia menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kesimpulannya, Daniel menceritakan kepada Raja Nebukadnezar tentang mimpinya dan maknanya. Dia melihat sebuah patung yang amat besar. Itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Tetapi itu ditimpa oleh sebuah batu yang terungkil, lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Kemudian batu itu menjadi gunung besar yang memenuhinya seluruh bumi. Patung besar berarti kerajaan Babel dan kerajaan-kerajaan yang akan berikut. Kerajaan-kerajaan akan binasa. Tetapi batu itu akan menjadi kerajaan yang tidak akan binasa. Allah memberitahukan apa yang akan terjadi kepadanya. Jadi, Nebukadnezar sujud dan menyembah Tuhan dan mengangkat Daniel sebagai penguasa wilayah Babel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan kepada Raja Nebukadnezar. Dan ia memberitahukan kepada Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kedua, pada zaman raja-raja seperti kaki-kaki dan jari-jari dicampur besi dan tanah liat, Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ketiga, Allah ialah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasianya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daniel menceritakan tentang mimpi dan makna yang Nebukadnezar telah mimpi. Dan berkata bahwa mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Kedua, setelah kerajaan Babel yang seperti kepala yang dari emas, akan berikut kerajaan yang seperti dada dan lengannya dari perak, kerajaan yang seperti perut dan pinggangnya dari tembaga, kerajaan yang seperti pahanya dari besi, dan kerajaan yang seperti kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Begitu. Ketiga, sebuah batu terungkil lepas dari gunung dan melumpuhkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Dan batu itu akan menjadi suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kerajaan itu bukan kerajaan manusia, itu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan batu itu berarti Yesus Kristus. Keempat, Raja Nebukadnezar memuliakan nama Allah dan mengangkat Daniel sebagai penguasa wilayah Babel, kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bermegah dan berbangga dengan kekuatan dan kemuliaan sekarang. Tetap ingat, akan dilunturkan pada waktu tiba saat. Semua kemuliaan kekuatan manusianya itu akan dilunturkan sehingga kita hanya fokuskan untuk masa depan, kerajaan surga, kerajaan Yesus Kristus. Kedua, percaya rencana Tuhan yang mendirikan kerajaan tidak akan binasa sampai selama-lamanya dengan orang-orang percaya Yesus dan menceritakan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Ketiga, menghargai kebijaksanaan dari Tuhan dan menghargai mereka yang menceritakan dalam kebijaksanaan dari Tuhan.
Akhirnya praktik menjelaskan tentang rancangan Tuhan yang menyelamatkan orang-orang dan mendirikan kerajaan surga dengan mereka. Kemudian mengundang mereka yang belum mengenal Yesus supaya mereka menjadi warga kerajaan surga dengan percaya Yesus sebagai juru selamat. Jangan melihat belakang, jangan melihat masa lalu, hanya fokuskan masa depan. Itu kita akan mendirikan kerajaan surga dalam Yesus Kristus. Dan kita harus melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan mimpinya Tuhan, sesuai dengan semua penglihatannya dari Tuhan. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.